Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Oke, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan strategi trading yang gampang banget, yang mudah difahami ya, kepada kalian semuanya yang sedang melakukan trading di broker Quotex. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sebelum ke videonya, untuk kalian yang ingin join ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan, kalian bisa registrasi akun Quotexnya menggunakan link yang ada di deskripsi setiap video saya. Registrasi, kemudian deposit minimal 200.000. Setelah registrasi dan deposit, maka kalian bisa chat WhatsApp admin saya, nomornya ada di deskripsi juga. Screenshotkan nomor akun dan saldo kalian ke admin saya. Setelah itu admin saya akan mengundang kalian atau memberikan link grupnya kepada kalian untuk join ke dalam grup VIP-nya. Jadi grup VIP itu 100% gratis tanpa dipungut biaya. Oke, mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Ketika kita akan melakukan trading, akan mengeksekusi salah satu market, kunci utamanya kita harus tahu dulu nih, jantung marketnya ini lagi kemana gitu. Apakah market tersebut sedang sideways, atau apakah sedang kuat naik, atau apakah sedang kuat turun. Sinkronkan market dengan diri kita nih, dengan psikologi kita tuh harus sinkron dulu ya. Kalau misalkan belum sinkron, kalau misalkan kita belum fokus, maka di situ kita jangan dulu open posisi. Jangan sampai tangan gatel pengen open posisi buy ataupun sell, jangan dulu ya. Itu harus ditahan dulu. Setelah kalian bisa mensinkronkan diri kalian dengan market, oh ini marketnya lagi kuat turun nih ya, oh ini marketnya lagi sideways, atau oh ini marketnya lagi kuat naik, maka di situ kalian pasti bakalan bisa menyimpan atau mengatur strategi dengan market yang sedang terjadi gitu ya. Nah, contoh di sini kan saya udah jelasin nih strategi nyambang nur nyambung ya. Strategi nyambang nur nyambung itu adalah strategi untuk kita melakukan follow trend. Apabila tren sedang mengalami penurunan, maka kita harus mencari celah untuk open posisi turun. Ya, apabila tren sedang naik seperti ini, maka kita harus mencari celah untuk open posisi naik. Nah, di sini saya akan menggunakan indikator moving average ya. Ada 3 moving average. Di sini saya akan hapus dulu, akan memberikan tutorial nih ya. Untuk teman-teman yang masih awam, yang jarang banget nonton video saya akan coba ulangi ya di sini. Yang pertama-tama klik di bagian sini ya, di bagian indikator. Kemudian ini ada trend indikator, kalian pilih moving average ya. Nah, yang pertama-tama di sini periodenya ini isi 25. Kemudian close dan tambahkan lagi, klik lagi moving average yang periode 50, kasih warna biru seperti ini. Close, kemudian buka lagi, klik lagi moving average dan juga di sini periodenya 100. Dan indikatornya kasih warna merah yang 100-nya. Setelah itu, di sini di bawah ada indikator Relative Strength Index atau RSI. Cara memasangkannya, klik ini, kemudian ada osilator, ada RSI, tinggal diklik. Periodenya di sini ganti menjadi periode 10. Ya, seperti ini. Apabila tampilan indikatornya kecil, kalian bisa gedekan seperti ini. Gimana nih cara menggunakan si moving average dan indikator RSI ini? Yang pertama-tama, apabila tren sedang mengalami penurunan dan volatility kekuatan tren turunnya itu sangat kuat banget, maka indikator moving average 25 itu akan bersilangan guys, akan bersilangan. Yang 25-nya ada di yang paling bawah seperti ini ya, perhatikan. Yang 25 yang warna kuningnya ada di bawah. Yang periode 50-nya ada di tengah ya. Yang periode 50-nya ada di tengah, dan yang periode 100 itu ada di yang paling atas seperti ini guys. Dan jarak antara moving average 25, 50 dan juga 100 ini agak sedikit berjauhan. Berarti ini market bener-bener lagi kuat turun. Nah, solusinya gimana? Cara open posisinya gimana? Yang pertama-tama, apabila kita ingin menggunakan indikator ya, strateginya. Ketika tren sedang mengalami penurunan di sini, kita tunggu tren tersebut membuat sebuah koreksi. Membuat sebuah koreksi itu gini guys. Jadi dia tuh melakukan naik saat tren sedang turun. Itu namanya koreksi. Jadi di sini naik sedikit. Kemudian si candlestick-nya itu nyentuh ke area moving average 25. Maka di sini kita bisa open posisi sell. Ya, dan saran saya untuk durasi trading, silahkan menggunakan durasi 5 menitan lah. 5 menit, 7 menit, 9 menit, jangan terlalu terburu-buru 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru, biasa aja, santai aja supaya psikologi atau misalkan jantung kita tuh nggak terlalu deg-degan.
Kalau deg-degan udah deg-degan itu jadinya malah ragu gitu loh kalau kayak gitu. Nah, setelah lanjut lagi ya. Setelah ini candlesticknya menyentuh ke indikator moving average 25, maka di sini kita bisa open posisi sell selama 5 menit. Ya, nggak harus nunggu 00. Pokoknya saat nyentuh itu kita bisa open posisi sell. Ya, maka di sini kita bisa mendapatkan keuntungan. Dan money management harus dijaga. Money management harus dijaga. Jangan sampai kalian open posisi besar-besaran dengan saldo yang pas-pasan. Karena tidak ada strategi yang bisa 100% profit, nggak ada. Ya, kalian harus paham itu. Nah, amit-amitnya kalau misalkan kalian gak jaga money management, ini pasti bakalan profit, strategi ini bagus banget. Kalian tuh open posisi misalkan 50% dari saldo kalian. Dan pada saat open posisi itu pas lagi loss-nya gitu. Nah, kalau misalkan lagi loss kayak gitu kan susah recovery-nya. Recovery-nya itu susah banget dan ujung-ujungnya malah emosi kalau kayak gitu. Jadi tetap kalian harus menjaga money management. Jadi kalau open posisi kalau tradingnya open posisi $10 ya udah $10, pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan, tenang tapi pasti tradingnya gitu ya. Nah, lanjut ke teorinya. Nah, di sini open posisi saya 5 menit. Kemudian di sini dia naik lagi. Ya, di sini dia naik lagi ke atas. Dan menyentuh ke moving average 25. Di sini kita bisa open posisi saya lagi 5 menit. Oke, seperti itu. Nah, ini kan ada loss trade-nya nih. Ada loss trade-nya kan tadi 1-2 profit. Dan di sini kalau kita open posisi sell ya selama 5 menit, maka di sini kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Di sini kita malah rugi 1 2 3 4 5 malah terbang. Solusinya gimana kalau seperti itu? Solusinya kita lihat indikator RSI. Ya, indikator RSI 10. Apabila indikator RSI 10 dia sudah bergerak di area overbought ya pada saat tren turun, maka di sini kita bisa untuk open posisi sell. Ya, untuk open posisi sell. Nah, maka di sini kita bisa open posisi sell selama 5 atau 7 menit atau 9 menit. Pokoknya jangan terlalu singkat untuk open posisinya. Ya, misalkan ini 1 2 3 4 5. Ya, di sini sebenarnya kita udah untung, tapi amit-amit kita telat misalkan open posisinya ya. Kita telat open posisinya, malah rugi nih. Maka di sini kita bisa open posisi sell lagi nih guys. Di sini open posisi sell, maka di sini dia akan melakukan penurunan. Pokoknya kuncinya kalian harus ngeklop dulu dengan market. Jangan sampai kalian mabok dengan market gitu. Ya, mabok dengan market, susah dianalisa, udah kusut, dipaksain trading, wah ya udah itu mah pasti bakalan rugi. Ya, jadi jangan dipaksain. Nah, jadi untuk contoh pada saat tren sedang turun itu ambil posisinya itu bisa seperti itu. Nah, ini untuk strategi menggunakan nyambang nur nyambung ya, seperti itu. Ketika dia melakukan penurunan lagi, di sini dia membuat sebuah koreksi kan. Ini supportnya udah ditembus di sini, terus di sini langsung koreksi, nyentuh moving average lagi. Di sini kita bisa open sell 1 2 3 4 5 6 7. Tuh kan 7 menit udah untung. Di sini ada koreksi lagi tapi tidak nyentuh, udah mendekati. Tapi kalau misalkan di sini kita sell 5 menit 7 menit, di sini kita udah untung. Jadi trennya lagi bearish, itu cocok menggunakan strategi ini. Terus kita lanjut, bagaimana kalau misalkan pada saat tren bullish ya? Nah, di sini di waktu sebelumnya ya di market Euro USD, di sini dia melakukan naik ya, bullish. Tapi moving average-nya beda, utek-utekan ya, utek-utekan kayak gini nih guys. Jadi jaraknya antara 25, 50 dan 100 ini agak sedikit tidak lurus ya. Tidak sama dengan seperti ini. Berarti volatility marketnya ini agak sedikit kurang ya, tidak terlalu tinggi. Nah, kita lihat kalau misalkan lagi bullish itu indikator moving average-nya kebalik ya. Yang 25-nya ada di yang paling atas seperti ini, yang 50-nya ada di tengah, dan yang 100 ada di yang paling bawah ya. Kalau tadi kan kebalik, 100-nya ada yang paling atas, 50-nya di tengah, yang 25-nya di bawah. Kalau lagi bullish, yang 100-nya ada di yang paling bawah, yang 50-nya tetap di tengah, yang 25 ada di atas. Ya, seperti itu. Kemudian di sini trennya lagi naik. Kita tunggu saat dia membuat sebuah koreksi. Ya, ini kan moving average-nya udah bersilangan semuanya. Saat dia koreksi di sini open posisi buy misalkan 7 menit ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, misalkan di sini kita rugi nih open posisi 7 menit di sliding misalkan. Terus kalau misalkan seperti itu gimana? Tunggu lagi momennya. Tunggu lagi momennya, di sini dia melakukan naik, kemudian dia di sini melakukan penurunan lagi. Dan kita bisa open posisi buy pada saat RSI 10 menyentuh ke area oversold. Ya, ketika kita di sini open posisi buy,
open posisi buy selanjutnya di sini kita mendapatkan keuntungan. Ya. Setelah itu kita harus ngapain lagi? Tunggu momen lagi. Ya, saat dia melakukan atau membuat sebuah koreksi. Nah, di sini ada nyentuh lagi moving average. Di sini kita bisa buy lagi nih. Ya, 5 menit atau 7 menit. Nih, misalkan 1 2 3 4 5 6 7. Hitungnya di sini untung. Kalau 5 1 2 3 4 5. Oke, di sini kalau 5 menit digocek gitu kan. Nah, solusinya gimana nih kalau misalkan di momen ini kita tergojek? Jangan emosi, kita tunggu lagi momen-momen selanjutnya gitu. Nah, di sini dia naik, kemudian koreksi lagi ke bawah. RSI 10-nya itu nyentuh di sini guys, pas banget di candlestick merah ini. Kita open posisi buy misalkan 5 menit 1 2 3 4 5. Hitungannya profit. Kalau 7 menit di sini kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7. Profit. Kalau misalkan detik 00 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Tetap untung ya. Jadi kuncinya kayak gitu. Konsisten saja dengan strategi yang kalian pahami gitu ya, jangan sampai ganti-ganti strategi. Nah, ini saya udah kasih strategi lagi di Ikro ya. Ini bagus banget strategi ini asalkan kitanya bisa sabar untuk menunggu momentumnya. Jangan sampai kita terburu-buru pengen open posisi, gatel tangannya langsung pengen open posisi, jangan. Jadi mendingan tunggu dulu momennya. Kemudian kalau lagi sideways nih, kita berbicara sideways, kita coba cari market yang lain saja ya. Nah, kalau misalkan sideways, contohnya itu seperti ini guys. Ya, contohnya itu seperti ini. Moving average-nya kusut, ya. Jadi bersilangan, gak jadi, bersilangan, gak jadi, bersilangan, gak jadi. Ini tandanya market lagi sideways, tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Lalu harus gimana nih Kang Doni kalau misalkan marketnya lagi kayak gini? Nah, kalau misalkan lagi sideways seperti ini, maka kalian bisa menggunakan indikator RSI 10 saja. Jangan diperhatikan nih moving average-nya. Ya, perhatikannya kusutnya aja lah. Kalau kusut udah berarti ini lagi sideways. Momentumnya menggunakan indikator RSI 10. Caranya gimana? Kalau misalkan di sini dia naik dan indikator RSI 10 menyentuh ke area overbought, di sini kita bisa open posisi sell. Ya, di area resisten. Tapi ternyata di sini dia malah naik. Oke, tunggu aja nanti kita bisa open posisi buy lagi di area oversold. Kita coba cek ya. Ya di sini. Di sini kita open posisi sell misalkan selama 5 menit. 1 2 3 4 5. Hitungannya profit ya. Penutupan candlestick yang ini lebih rendah gitu. Atau misalkan 7 menit 1 2 3 4 5 6 7. Hitungannya masih tetap profit. Kemudian di sini dia melakukan penurunan ke bawah dan RSI 10 menyentuh ke area oversold. Maka di sini kita bisa open posisi buy selama 5 menit ataupun 7 menit. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, profit. 5 menit pun di sini sudah profit. Kalian juga bisa lihat sendiri. Ketika di sini dia melakukan penaikan, naik ya, setara dengan yang ini, jangan dulu open posisi. RSI-nya belum nyentuh nih ke area oversold. Nah, ketika dia naik ke atas ya. Nah, di sini udah mendekati, kita open posisi sell misalkan ya di sini selama 5 menit. 1 2 3 4 5 6. Oke, hitungannya profit. 7 menit 1 2 3 4 5 6 7. Hitungannya masih profit juga. Ketika dia melakukan penurunan ya, melakukan penurunan dan RSI 10 menyentuh ke area oversold, kita bisa open posisi buy di sini selama 5 menit. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. 5 menit, 7 menit semuanya profit. Dan seperti itulah strategi yang sangat simple, yang gampang untuk difahami untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum praktik ke akun real, coba dulu di akun demo. Jangan langsung ketika sudah potong video ini, kalian langsung pakai akun real. Jangan, jadi pahami dulu, pelajari dulu kelemahannya di mana. Setelah terpelajari, baru eksekusi pakai akun real. Ya, nah mungkin untuk strateginya sampai di sini dulu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah tonton video ini sampai habis. Semoga ilmu ini berkah, membawa berkah untuk teman-teman semuanya yang sedang melakukan trading di binary option. Saya ingatkan, hati-hati tradingnya, jangan sampai ceroboh, jangan open posisi asal-asalan, jaga money management, trading plan-nya harus ada juga gitu ya, supaya tradingnya bisa dapat profit yang konsisten. Oke, terima kasih yang sudah tonton video ini. Saya Doni Salmanan izin pamit, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, madep.